Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di mana kita menunaikan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis zikir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala narfa'u darajatin man nasha'. Qala al-imam Malik Imam Darul Hijrah Aibil Ilmi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang dianugerahi ilmu dengan beberapa derajat. Dan di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 sebab utama di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba, yaitu dengan iman, dengan amal saleh, dengan berjihad di jalan Allah, dan dengan sebab orang itu memiliki ilmu dan dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, di dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin menjelaskan beberapa contoh di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan orang yang punya ilmu dan orang-orang yang memiliki keimanan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebutkan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam sejarah. Allah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badari 'ala sairil kawakibi. Bahwa keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang suka menjaga salat rawatib, menjaga salat malam, menjaga puasa sunnah, bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Di sini menunjukkan bahwa orang berilmu memiliki derajat yang tinggi. Dan lihatlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran seekor burung, yaitu burung hudhud yang Allah taala kisahkan di dalam ayat Al-Quran. Kenapa burung hudhud disebutkan penyebutannya di dalam ayat Al-Quran? Hal itu
dikarenakan ia memiliki ilmu. Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau akan menyerang satu daerah, mengumpulkan pasukan dari seluruh binatang. Maka dikatakan wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibin law adzibannahu adzaban shadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Wa ma kasabi ghairi ba'idin qala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka bi sab'in min naba'i yaqin. Al-ayah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dengan seluruh pasukannya termasuk dari binatang-binatang, maka Nabi Sulaiman alaihissalam tidak melihat burung hudhud. Tidak ada dalam pasukannya. Maka beliau mengumumkan dengan ketidakhadiran burung hudhud bahwa beliau akan menyembelihnya dan akan menghukumnya dengan hukuman yang setimpal dan keras. Maka tiba-tiba hudhud datang dengan berita dengan sesuatu yang Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengetahuinya. Dan hal ini menunjukkan bahwa seorang nabi tidak tahu tentang perkara yang gaib. Maka hudhud menyampaikan bahwa dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Sulaiman alaihissalam. Itu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dia mengatakan sesungguhnya aku mengetahui bahwa di sana ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Malakatus Saba, yang orang-orang mengenalnya dengan Ratu Bilqis. Dan penamaan itu tidak ada dalilnya tentang nama Ratu Saba adalah Bilqis. Itu mungkin diambil dari kisah Israiliyat dan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan namanya adalah Ratu Saba, tetapi dikenal dalam Quran adalah Malakatus Saba. Bahwa ia dengan umatnya menyembah matahari, menyembah selain Allah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di dalam ayat ini dan dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan seekor burung hudhud. Hal itu disebabkan ia dianugerahi ilmu dan bersamanya apa? Ilmu. Dan ini menunjukkan bagaimana apabila seorang mukmin memiliki ilmu agama, memiliki pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan dan membedakan hukum yang dinamakan kalbul muallam. Itu anjing pemburu, anjing yang dididik. Di mana Rasulullah SAW membedakan antara anjing muallam, kalbul muallam, wal kalbul ghair muallam. Itu anjing pemburu yang dididik bagaimana cara menangkap buruan dengan anjing yang tidak diajari ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan hukumnya. Kalbul muallam, anjing buruan, apabila kita melepas anjing buruan di hutan dengan mengucapkan bismillah, maka apabila anjing itu menerkam buruan dan kita tahu bahwa buruan itu diterkam oleh anjing kita, maka halal buruannya itu, walaupun kita tidak sempat menyembelihnya. Dan berbeda apabila ditangkap dan diterkam oleh anjing yang bukan kalbul muallam, tidak halal. Tetapi kalbul muallam, apabila kita melepasnya dengan bismillah, lalu dia menerkam binatang dan dia tidak memakannya, maka halal bagi kita buruan itu. Dan di sini menunjukkan ilmu itu membedakan derajat. Ilmu itu akan membedakan status seseorang.
sebagaimana di dalam hadis yang mulia ini. Demikian juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan makhluk selain manusia dengan sebab ilmu. Dan sudah barang tentu apabila orang itu memiliki ilmu, maka derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekedar kita untuk merenungkan tentang begitu indahnya ilmu, maka orang-orang yang punya ilmu punya mawakif ajibah, bahwa orang-orang yang berilmu itu punya kebijakan yang sangat menakjubkan, punya kebijakan yang memberi manfaat, punya kebijakan yang sangat memberi maslahat, baik bagi dirinya ataupun untuk orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Ketika dia mengambil kebijakan, ketika ia mengambil kesimpulan, ketika dia bertindak, maka tidak memberikan maslahat, baik bagi dirinya ataupun orang lain. Dan lihatlah dalam kisah-kisah yang mulia ini, bagaimana ketika ilmu ada pada diri seseorang, dan bagaimana kejahilan apabila ada pada diri seseorang. Sabata min hadisi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana biman kana qablakum rajulun yaqtulu tis'atan wa tis'ina rajulan fa arada an yatuba fadallahu ila rahibin faqala hal min taubah qala la faqatalahu hatta tamat mi'atu rajulin thumma arada an yatuba maratan ukhra wa qala hal min taubah faja'a ila ahli ilmi afwan fadallahu ila a'lami ahli al-ardi faqala hal min taubah faqala ma hala bainaka wa baina taubah thumma qala walakin la tarji ila baladik fa inna baladaka baladun su walakin idhhab ila baladin kada wa kada fa inna hunaka unasun ya'buduna Allah fa'budhu ma'ah. Al-hadis. Rasulullah SAW mengatakan dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Jadi dia menjadi seorang pembunuh dan telah membunuh 99 orang. Lalu orang ini ingin bertaubat, fadallahu ila rahibin, maka ia ditunjukkan kepada seorang rahib, orang yang punya emosional baik dalam ibadah, tetapi sempit dalam ilmu. Jadi ilmunya tidak luas. Lalu dia ditanya, aku ingin bertaubat, apakah Allah akan mengampuni dosaku? Apakah aku bisa bertaubat? Maka orang itu menjawab dengan antifiyah, menjawab dengan emosional tanpa ilmu. Maka dia mengatakan, tidak, mana mungkin Allah akan mengampunimu, engkau telah membunuh 100 orang. Maka akhirnya dia putus asa dan dibunuhlah rahib ini. Sehingga sempurnalah dia membunuh 100 orang. Lalu dia ingin bertaubat. Dan dia ditunjukkan kepada orang yang alim. Jadi orang yang paling berilmu di tempatnya. Faqala, dan dia berkata, aku ingin bertaubat dan aku telah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan mengampuniku? Maka orang alim itu menjawab dengan ilmu dan memberikan pengarahan yang bagus. Maka beliau berkata, apa yang menghalang engkau dengan taubat? Tidaklah engkau mengetahui innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir, bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni taubatnya seorang hamba sebelum datang sakratul maut. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam tatlu syamsu min maghribiha. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba
sebelum matahari terbit dari barat. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memintalah pengampunan kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dan Allah Ta'ala dinamai dengan Al-Ghaffar, dinamai dengan Al-Ghafur, dengan wajan fa'al yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tetapi orang alim ini bijak dan memberikan jalan keluar bagaimana cara bertaubat yang benar dan bagaimana mempertahankan agar dia senantiasa kembali kepada Allah dan bertaubat dan tidak kembali lagi kepada keburukan. Maka orang alim ini berkata, kalau kamu ingin bertaubat dan istiqomah, maka jangan kembali ke negerimu, karena negeri kamu negeri yang jelek. Kampung kamu adalah kampung yang di situ banyak kemaksiatannya. Maka pergilah ke sana, ke negeri anu. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ada orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka beribadahlah dengan mereka. Akhirnya dia berjalan. Famata fit thariq. Ini famata fi asnani thariq. Waqtasama baina malakaini. Maka beliau berjalan dan menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim itu. Tapi beliau meninggal dunia di tengah perjalanan. Maka berserikatlah di antara dua malaikat, antara malaikat adab dengan malaikat rahmah. Kata malaikat adab, dia telah membunuh 100 orang. Maka layak dia mendapatkan adab. Kata malaikat rahmah, qad yatubu ilallah ta'ala taubatan nasuha. Sungguh dia telah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka datanglah malaikat yang ketiga. Lalu kata malaikat yang ketiga, ukur di mana dia berada. Fi ardil khair am fil ardi syarr. Apakah dia berada di tanah yang baik? Artinya yang ahlunya baik, yang penghuninya baik, ataupun di tempat yang penghuninya jelek. Fa idza ala qadi sibrin fil ardi khair. Maka ternyata dia berada sejengkal tanah di tanah yang penghuninya ahlul khair. Maka diambil oleh malaikat rahmah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan banyak faidah, banyak pelajaran. Tetapi dalam poin yang kita bahas ini menunjukkan kepada 3 masalah penting. Yang pertama, fadlul ilmi wal alim. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Lihatlah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ilmu bicara dan ketika orang yang berilmu bicara, maka menghentikan keburukan. Seseorang yang tadinya pembunuh dan ketika yang memberi tausiah, yang memberi pengarahan adalah orang berilmu, maka berhenti dari keburukannya. Maka datanglah kebaikan bagi banyak pihak. Karena yang berbicara ilmu dan yang memberi fatwa adalah orang berilmu. Dan yang kedua adalah khatarul jahli. Bahayanya kebodohan. Bahayanya kejahilan, baik untuk pribadi untuk orang lain. Lihatlah di dalam hadis ini, ketika pertama kali dia bertanya kepada orang yang tidak berilmu, lalu orang yang tidak berilmu, orang yang jahil memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka celaka. Yang memberi fatwa terbunuh dan yang diberi fatwa bertambah dosanya. Dari dia membunuh 99 orang menjadi 100 orang yang dia bunuh. Kenapa? Karena kebodohan yang berbicara. Orang yang bodoh yang berbicara. Dan ini menunjukkan jahil, berbahaya. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abdi, walakin yakbidul ilmi qablil ulama, hatta lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'asan juhala, fasu'ilu fa'abtu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari seseorang. Orang yang alim menjadi jahil, tidak. Tetapi diangkatnya ilmu dengan meninggal dunianya para ulama.
Jadi orang alim sedikit-sedikit meninggal dunia, dan ini fitnah bagi kita ya, hatta kita hari ini. Maka tatkala perginya orang alim, maka tersisa orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Maka dia ditanya, maka dia memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka menyesatkan kepada dirinya sendiri dan menyesatkan kepada orang lain. Dan ini bahaya apa? Kebodohan. Dan yang ketiga di dalam hadis ini adalah fadlu mujalasati ahlil khair. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan duduk dengan orang baik, keutamaan duduk dengan orang soleh. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu agamanya ditentukan oleh agama saudaranya, agama temannya. Nah, lihatlah di sini orang alim ini memberikan sebuah nasihat. Kalau kamu ingin istiqomah dalam kebaikanmu, istiqomah dalam taubatmu, duduklah dengan orang yang baik. Duduklah dengan orang-orang soleh. Duduklah dengan orang-orang yang lurus. Lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan seorang ulama yang mana kanan kiri kita, depan belakang kita bisa mempengaruhi agama kita. Al-Imam Yusuf ibn Asbat beliau berkata, "Kana abi qadariyan wa akhwali arwafid fa'anqadinallahu bi Sufyan fahamalani ala sunnah." Kita tahu Sufyan ibnu Uyainah adalah ulama ahlu sunnah. Yusuf ibnu Asbat beliau berkata, keadaan bapakku bermadhab qadariyah, madhab yang menyimpang, dan paman-pamanku orang-orang Rafidhah semuanya, orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan sahabat, yang mengkafirkan Aisyah, yang mereka itu sungguhnya jauh dari agama Islam. Maka beliau mengatakan, maka Allah menyelamatkanku dengan sebab Sufyan ibnu Uyainah, karena aku ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah, karena aku mendapatkan majelisnya Sufyan ibnu Uyainah, maka beliau membawaku kepada sunnah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, angka nikmatnya bagi seseorang yang dia dipertemukan dengan orang yang alim, yang dipertemukan dengan orang yang lurus akidahnya. Kenapa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang ingin berada dalam kebaikan, tetapi tidak diberikan taufik. Karena para ulama mengatakan seseorang akan berada dalam petunjuk yang pertama apabila dia punya niat yang baik untuk mencari petunjuk. Yang kedua, dia dipertemukan dengan guru yang lurus. Yang ketiga, setidaknya dia dipertemukan dengan buku-buku yang lurus. Sebab terkadang orang ingin berada dalam kebaikan, dia mencari kebaikan dan belajar, tapi ternyata yang jadi gurunya seorang Syiah, maka dia apa? Menyimpang. Banyak orang yang ingin berada dalam kebaikan dan belajar, tetapi ternyata yang menjadi gurunya adalah seorang khawarij, seorang takfiri, dan semisalnya, maka dia tidak berada dalam kebaikan. Maka alangkah nikmatnya, kata Yusuf ibn Asbat rahimahullahu ta'ala, aku dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Sufyan ibn Uyainah. Dia adalah ahli sunnah dan membawaku kepada apa? Kepada sunnah. Dan ini adalah kisah yang menakjubkan tentang ilmu memberikan kebijakan yang sangat agung. Nah, yang kedua, kita lihat di dalam kitab Bulughul Maram dikisahkan di zaman Rasulullah SAW, orang yang berjalan dengan mereka dalam sebuah peperangan. Lalu dia sakit dan dia junub. Jadi dia sakit dan dia junub. Lalu dia bertanya, aku junub dan aku sakit. Apakah aku harus mandi atau apa? Maka dia berjawab, mandi. Lalu yang bertanya ini mati, meninggal dunia. Lalu diberitakan kepada Nabi SAW tentang kisah ini, bahwa ada pasukan yang junub dan sakit, lalu dia diperintahkan untuk tetap mandi dan meninggal dunia setelahnya.
Maka Nabi SAW mengatakan qatalahu, sungguh dia telah ikut membunuhnya. Jadi yang memberi fatwa ini telah dikatakan dia telah ikut membunuhnya. Maka dikatakan, kenapa engkau tidak bertanya? Bukankah telah turun ayat wa in kuntum junuban fatahharu? Kemudian ayat apa? Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Nah, orang ini tidak pakai kepada ayat ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kamu junub maka bersucilah. Dan jika dalam keadaan kamu sedang safar, kemudian sakit, lalu kamu menyentuh istri atau di situ jima atau menunaikan qada hajat dan tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, dengan sa'id yang suci. Nah, orang ini hanya tahu bahwa bolehnya tayamum itu kalau tidak ada air. Padahal ayat ini menunjukkan apa? Ada mulkudrah, ada istimalihi. Bagi siapa yang tidak mampu menggunakannya walaupun ada air. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bolehnya tayamum dengan dua sebab. Imma adamul ma atau adamul qudrah listimalihi. Bolehnya orang bertayamum ada dengan dua sebab. Yang pertama, imma airnya sama sekali tidak ada, atau ada air tapi tidak mampu menggunakannya. Nah, orang ini tidak mampu beristimbat dari makna yang kedua. Maka dia berfatwa kepada orang yang sakit dan ada air, disuruh tetap untuk apa? Berwudu, mandi janabah, maka meninggal dunia. Maka fatwanya ini adalah membahayakan, sehingga menjadikan orang lain apa? Meninggal dunia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ketika orang tidak tahu tentang agama memberi fatwa. Ketika orang tidak tahu tentang din, dia memberi fatwa. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ada persyaratan orang yang memberi fatwa. Qala yan bagi liman hamala nafsahu al-futya an yakuna aliman bil Qur'an. An yakuna aliman bi aujuhil Qur'an. An yakuna aliman bis sahih was saqimi. An yakuna aliman bis sunani. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, mesti bagi setiap orang yang akan memberi fatwa 3 syarat. Yang pertama, tahu akan sendi-sendi Al-Quran, tahu tentang tafsir, tahu tentang aqwal ulama, tahu tentang tafsir para sahabat, dan bagaimana kaidah-kaidah memahami Al-Quran. Yang kedua, punya kemampuan memisahkan sahih dengan dhaif. Karena orang tidak boleh berfatwa bukan dengan hadis, tidak boleh berfatwa dengan hadis dhaif. Dia mesti berfatwa dengan hadis yang sahih. Kalau mengatakan halal dengan haram, wajib atau mustahab, harus dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, dia harus tahu tentang hadis-hadis. Dia harus tahu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, walaupun bukan dihafal, tapi dia harus tahu. Kalau dia ditanya tentang hukum, apa hukumnya membaca bismillah ketika akan wudu? Dia tidak mengatakan hemat saya sunnah banyak. Tapi dia harus mengatakan sunnah, ini dalilnya. La wudu aliman lam yadhkur ismallah, tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak membaca bismillah. Hadis Abu Hurairah. Dan datang juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan yang lainnya. Tidak boleh orang berfatwa dengan tanpa ilmu. Sebagaimana tadi disebutkan, berbahaya. Dan ini sebuah contoh. Dan lihat pada contoh yang lain, bahwa ilmu dan kepakihan memberi maslahat yang sangat besar.
maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang ilmu. Dan saya akan sebutkan dua kisah tentang ilmu. Yang pertama, ketika Bani Israel dijajah oleh Jalut dan mereka berdoa kepada Allah dan meminta kepada nabi mereka untuk diutus seseorang yang akan menjadi panglima perang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang yang dinamakan dengan Talut yang akan mengalahkan Jalut. Maka Allah mengatakan bastatan fil ilmi wal jismi, bahwa Talut yang menjadi panglima perang Bani Israel waktu itu untuk mengalahkan kekuatan Jalut dengan bala tentaranya yang waktu itu tidak ada tandingan, maka dikatakan apa? Bastatan fil ilmi wal jismi, bahwa Talut itu luas ilmunya dan kuat fisiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat orang berilmu, penyebutannya dalam Quran. Sehingga orang-orang Bani Israel berkata, bagaimana mungkin dia dijadikan sebagai pemimpin kami? Sedangkan kami adalah orang-orang yang lebih layak, kami adalah lebih luas hartanya, lebih tinggi martabat di kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memilih orang yang punya jabatan dan tidak memilih orang yang banyak harta, tetapi Allah memilih orang yang banyak ilmunya untuk menjadi seorang apa? Pemimpin perang. Dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih seorang gubernur yang bernama Ibnu Abza radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa minal mawali, dan dia adalah dari budak, artinya ibunya seorang budak. Maka orang-orang protes, bagaimana mungkin engkau memilih seorang gubernur minal mawali, dari keturunan budak? Faqala Umar aqra wa afqah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, beliau adalah orang yang paling pintar membaca Al-Quran, dan beliau adalah di antara orang yang paling faqih di kaumnya. Tidaklah kalian mengetahui ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat fadlul 'alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Lihatlah di sini. Bagaimana Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengangkat orang berilmu walaupun dia minal mawali, walaupun dia asalnya adalah dari apa? Dari keturunan budak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah kisah Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Quran dan dalam hadis yang sahih dikisahkan oleh Rasulullah SAW tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Itu kisah ada dua perempuan yang mengadu kepada mereka berdua. Itu dua pengembala yang kedua wanita itu punya anak perempuan. Jadi setiap di antara mereka punya anak perempuan. Lalu salah seorang di antara mereka anaknya diterkam oleh serigala. Lalu berserikatlah ataupun berseteru tentang anaknya ini milik siapa. Maka pertama kali mengadu kepada Daud alaihi salam. Dan Daud alaihi salam mengatakan dengan melihat anak itu dengan umur kedua wanita itu, maka ditetapkanlah untuk wanita yang satu. Tetapi kedua wanita itu tidak puas dengan kebijakan Daud alaihi salam. Maka datanglah ke Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam ketika datang dua wanita itu mengadu kepadanya dan berseteru tentang siapa sebenarnya ibu anak ini. Kedua-duanya mengaku. Maka Nabi Sulaiman lebih faqih. Durra'i itu fikih. Maka beliau mengatakan, ambillah sebilah pisau dan aku akan membelahnya biar aman. Jadi anak itu dibelah dan biar aman. Maka tiba-tiba wanita yang paling tua di antara dua wanita itu berkata, biarkan aku serahkan anak ini untuk si wanita ini. Dan dia menangis ketika akan dibelah anaknya itu. Wa fahima Sulaiman
Maka Nabi Sulaiman paham bahwa anak ini adalah milik wanita yang lebih tua ini. Kenapa? Sebab Nabi Sulaiman faqih. Kepada kenyataan, bagaimana? Sebab kalau ibunya yang betul-betul ibunya, mesti dia tidak mungkin rela anaknya meninggal dunia. Maka dia akan lebih rela anaknya hidup walaupun ada di tangan orang lain. Sehingga dia tahu, oh, ini benar, inilah ibunya. Dan setelah itu diketahui bahwa ibunya benar ini. Itu adalah apa? Kefakihan dan ilmu. Dikisahkan dalam sebuah buku bahwa orang yang punya ilmu memberikan kebaikan dan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Dikisahkan, ada orang yang diadukan ke meja hukum. Itu tentang seorang pencuri yang tangannya tidak ada. Jadi kedua tangannya putus, tidak ada. Dia cacat. Lalu dia dituduh mencuri alat menanak nasi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia dihadapkan ke hakim. Lalu dituduhkan kepadanya bahwa dia telah mencuri tempat menanak nasi dan dihadirkan tempat menanak nasi. Maka akhirnya dia mengatakan, "Wahai qadhi, wahai hakim, bagaimana aku mencuri dan membawa tempat menanak nasi itu sedangkan aku tidak punya tangan? Gimana caranya?" katanya mencuri. Maka lihatlah bagaimana cepat berpikir dan orang yang dianugerahi ilmu dan kefakihan. Maka qadhi itu pintar. Dia berkata, "Ya, kalau begitu saya ingin menghadiahkan tempat menanak nasi ini buat kamu. Coba bawa oleh kamu ke rumah." Maka dia membawanya dengan kepalanya dan memasukkan tempat menanak nasi itu kepalanya. Maka kata hakim, "Demikianlah kamu mencurinya." Nah, akhirnya dia mengaku dan dia mengatakan, "Benar, seperti ini aku mencurinya." Lihat, ra'y wal fiqh. Lihatlah di sini kecerdikan dan bagaimana orang itu berpikir dengan baik dan orang yang dianugerahi ilmu dalam setiap keadaan, dalam setiap kebijakan akan senantiasa membawa kebaikan, lain dengan orang yang jahil. Dan saya akan akhiri dengan satu misal, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Kita lihat, Pak, lihat satu gelas air. Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air ini. Bagaimana? Orang yang punya ilmu, dia mengambil dengan tangan kanannya, maka dia dapat satu pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kanan. Dan ketika akan meneguknya, dia mengatakan Bismillah, maka dia dapat dua pahala. Karena Nabi SAW mengatakan samillah, ucapkan bismillah. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas, maka Nabi SAW mengatakan apa? Wala yatanafas fil ina, dan janganlah engkau bernapas di bezana. Karena memang juga bertentangan dengan kesehatan. Kemudian apa? Disunahkan meneguknya 3 kali. Adab, walaupun boleh 1 kali, ya. Tapi adabnya 3 kali. Karena Nabi SAW idza syariba yatanafas salasa marratin. Keadaan Nabi SAW apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernapas. Artinya bernapas itu tidak 1 kali. Dan memang surahnya jelek gitu. Kalau orang minum 1 gelas, bernapas 3 kali, maka dapat 4 pahala. Dan apabila dia telah meminumnya mengatakan Alhamdulillah, maka dapat 5 pahala. Sekarang orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada derajat dengan 1 gelas ini. Tapi orang yang berilmu berkumpul beberapa derajat dengan 1 gelas ini. Nah, kita lihat sekarang ke tempat toiletnya, toilet, WC. Nah, orang berilmu dan orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu akan berbeda derajatnya. Orang yang punya ilmu masuk dengan kaki yang kiri, 1 pahala. Ketika akan masuk mengatakan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, 2 pahala. Ketika dia qada hajat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya, 3 pahala. Ketika dia qada hajat tidak memegang dakarnya dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri, dapat 4 pahala.
Ketika dia membersihkannya dengan tangan yang kiri, tidak dengan tangan yang kanan, dapat 5 pahala. Ketika dia keluar, dia mengatakan gufronaka, dia dapat 6 pahala. Di WC saja dia dapat 6 pahala. Kalau kita menjaga sunnahnya qada hajat. Tapi sekarang orang yang qada hajat tidak beradab dan tidak mengikuti tuntunan sunnah, tidak mengikuti tuntunan Islam, tidak dapat pahala. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Nah, sekarang apa? Kita jima. Orang yang berjima dengan ilmu dengan orang yang berjima tidak ilmu akan berbeda akhirnya. Dan akan berbeda pengaruh keturunannya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza arada ahadukum an ya'tiya ahlahu, tsumma qala, bismillah, Allahumma jannibna syaitana, wa jannib syaitana fima razaqtana." Apabila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya, lalu dia berdoa dengan doa yang tadi, jika Allah menganugerahkan rizki kepadanya keturunan, maka tidak akan disentuh oleh syaitan. Jadi lebih steril anaknya, lebih terjaga dari penyimpangan, lebih terjaga dari guna-guna syaitan, lebih terjaga dari guna-guna jin dan sebagainya. Apabila anak itu lahir dengan diawali dengan doa, berbeda dengan orang yang jima dengan tanpa doa, lain ujungnya ilmu. Inilah makna yarfa'illahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat, dan ini adalah ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kalimat yang terakhir. Lihatlah apa yang dikisahkan tentang Khawarij dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini sebagai akhir dari kisah ini. Orang-orang Khawarij yang dikisahkan di dalam sejarah, mereka berkumpul tidak kurang dari 8.000 di Hawra. Dan mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Mengkafirkan Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Ali radhiyallahu taala anhu untuk mendatangi mereka, untuk berdialog dengan mereka. Dan sini ada kisah yang sangat menakjubkan. Maka Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wahai Abdullah bin Abbas, ingat orang Khawarij itu punya 2 sifat yang membahayakan." Katanya. Apa saja? Yang pertama, mereka itu punya syubhat, punya penyimpangan-penyimpangan yang mampu menyamarkan banyak orang. Karena mereka menggunakan dalil-dalil Quran, sepertinya mereka berada dalam kebenaran. Yang kedua, mereka itu sering khianat dan membuat rekayasa. Maka aku merasa takut jika seandainya engkau ke sana, engkau direkayasa oleh mereka. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang memiliki pemahaman kepada Al-Quran. Artinya beliau mengatakan orang yang faqih tidak akan terkena syubhat. Jadi orang yang faqih kepada agama tidak akan terkena apa? Syubhat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang kedua kata beliau, aku ini orang yang baik akhlak. Tapi ini bukan sebagai takabur. Aku tidak pernah melakukan bentuk kezaliman. Aku tidak pernah menunjukkan sifat buruk. Dan aku dikenal orang baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kita berdakwah. Para bapak, para jamaah, saya berdakwah. Tidak sedikit kenapa ditolak dakwah kita. Dan kenapa terjadi juga bentuk kekerasan. Hal itu disebabkan kembali kepada akhlak kita. Oleh sebab itu saya menasihatkan kepada diri saya dan kepada antum semua. Demi Allah, saya kemarin pergi ke Papua, ke 3 tempat, Jayapura, Timika, dan Sorong. Dan saya baru 2 hari ya, baru pulang 2 hari ke sini lagi. Subhanallah. Mereka tidak mengenal Islam kecuali inginnya yang baik gitu. Dan mereka tidak mengenal ahli sunnah kecuali yang baik gitu.
Oleh sebab itu ada sebuah masjid yang di situ ditolak dakwah sunnah. Pokoknya kalau ada orang yang dinamakan salafi ditolak di situ. Kenapa? Karena pada awal sebagian thalabul ilmi yang dakwah itu saya sebutkan adalah orang-orang yang kembali dari negeri Yaman yang membawa fitnah. Mereka berdakwah dengan keras. Lalu saya mendatangi MUI-nya dan saya kenalan tentang apa itu dakwah ahli sunnah, apa itu dakwah salaf. Lalu saya diizinkan untuk khutbah Jumat. Lalu para tokoh-tokohnya disuruh untuk menilai isi dari khutbah Jumat itu. Dan saya sampaikan tentang bagaimana kita meraih kemuliaan. Maka saya diberikan izin lagi dan meminta masyarakat di situ, ba'da maghribnya saya harus ngisi lagi ceramah. Dan alhamdulillah penuh masjid banyak ya. Lalu saya diminta lagi untuk datang ke saya nanti bulan November untuk mendatangi berbagai masjid di sana. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada sesuatu yang kita lupakan ketika kita mendakwahkan sunnah. Mestinya kita antum semua ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka tunjukkanlah Islam. Tunjukkanlah keindahan Islamnya. Tunjukkanlah keindahan sunnah itu. Kalau ada kerja bakti, ahli sunnah itu yang harus pertama berada. Ada orang mati, kita harus yang pertama ziarah. Ada orang sakit, kita harus yang pertama ziarah. Karena ini adalah Islam, ini adalah sunnah. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku yakin tidak ada orang yang akan membuat rekayasa kepadaku. Tidak ada orang yang akan menyakitiku. Karena sepanjang hidupku aku tidak pernah menyakiti orang. Dan tidak pernah mendolimi orang. Dan subhanallah, inilah kefakihan. Dan inilah akhlak. Lalu beliau datang kepada orang-orang Khawarij itu. Lalu lihatlah dalam akhir kalimat ini, Abdullah bin Abbas berkata, apa alasan kalian yang menyebabkan kalian mengkafirkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat yang lainnya? Kata mereka ada 3 alasan. Yang pertama karena Ali berhukum dengan manusia, bertahkim kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Sedangkan ayat berfirman, Inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ali berhukum dengan manusia berarti kafir, karena barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia adalah kafir. Apalagi katanya. Yang kedua, karena Ali radhiyallahu ta'ala tidak menawan tawanan perang dan tidak mengambil ghanimah. Yang ketiga, karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengangkat nama Amirul Mukminin, berarti kalau beliau bukan Amirul Mukminin berarti dia adalah Amirul Kafirin. Oh. Ini saja kata Abdullah bin Abbas, iya. Lihatlah mereka menggunakan ayat semuanya. Ketika mengkafirkan apa? Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abdullah bin Abbas berkata, aku datang dari manusia pilihan, para sahabat Muhajir dan Ansor. Saya utusan dari Muhajir dan Ansor nih. Sedangkan kalian semuanya tidak ada satu orang pun sahabat. Aku datang dari orang terbaik. Dan aku akan datangkan dengan dalil-dalil. Apakah kalian mau? Mereka mengatakan iya. Maka Abdullah bin Abbas berkata, kalian mengkafirkan Ali dengan 3 alasan. Karena Ali tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Maka Abdullah bin Abbas berkata, apakah kalian membaca ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa? Wa in khiftum shiqaqam bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha. Wahai orang Khawarij, kalau kamu berdalil dengan Quran, pernahkah baca ayat ini? Yang menunjukkan apabila suami istri terjadi pertengkaran, lalu keduanya ingin berdamai. Bagaimana cara damainya? Mengangkat orang yang adil untuk islah.
untuk Islam. Maka adabnya gimana? Mengangkat yang adil dari pihak laki-laki, dari pihak suami, dan wakil yang adil dari pihak istri. Kalau keduanya ingin berdamai. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini hanya masalah rumah tangga, ingin damai, bertakim kepada manusia yang adil. Dan ini syar'i, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan agama, sesuai dengan dalil. Berarti dia telah berhukum dengan hukum Allah. Sekarang Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan Muawiyah terjadi ikhtilaf tentang negara, tentang urusan darah. Lalu islah, mana lebih layak untuk islah? Masalah rumah tangga ataupun berkaitan dengan darah dan rumah tangga? Apa? Dan darah? Maka mereka mengatakan yang lebih layak ini. Apakah Ali berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan hukum manusia? Maka mereka juga mengatakan kalau begitu Ali radhiyallahu ta'ala anhu berhukum dengan hukum Allah. Jadi baru paham. Walaupun mereka hafal Quran. Maka dikatakan apa? Yaqra'ul Qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Mereka hafal Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, apa pendapat kalian kalau ada seorang anak menikahi ibunya? Jadi kata Abdullah bin Abbas, bagaimana hukumnya kalau ada anak menikahi ibunya? Apa hukumnya? Kafir, kata mereka. Apakah kalian tidak membaca ayat wa azwajuhu ummahatukum? Dan istri-istri Nabi SAW adalah ibu-ibu kalian. Dan perang Jamal dengan siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aisyah siapa? Ummahatul Mukmin. Kalau Ali radhiyallahu ta'ala anhu dengan pasukannya menjadikan Aisyah sebagai ghanimah, hukumnya apa? Kafir. Sebab apa? Wa azwajuhu ummahatukum. Jadi orang-orang Khawarij ini walaupun mereka hafal Quran tapi lupa istidlal dengan dalil yang benar. Sebab tidak faqih. Yang ketiga, bagaimana kamu mengenal nggak tentang sebuah kisah ketika Nabi SAW dalam perang Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, Nabi SAW memerintahkan kepada sekretaris uktub Muhammad Rasulullah. Maka orang-orang kafir Quraisy, kalau aku tahu engkau Rasul, kalau aku mengakui engkau sebagai Rasul, tidak akan perang seperti ini. Dan tidak akan melarang engkau pergi untuk beribadah haji dan umrah. Pergi ke Baitullah, tidak akan kami larang. Tapi berhubung kami tidak mengakui engkau sebagai Rasul, maka kami melarang engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah tahu aku adalah Rasul. Aku diutus oleh Allah sebagai Rasul. Dan aku adalah Rasul yang hak, maka aku tidak perlu pengakuan kamu. Kata Nabi SAW, silakan hapus kalimat Rasulullah. Muhammad ibnu Abdillah saja. Karena Nabi SAW sebagai Rasul tetap benar, hak. Walaupun orang kufar Quraisy tidak mengakuinya. Maka kata Abdullah bin Abbas, sekarang Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah Amirul Mukminin. Adapun beliau tidak menulis kata-kata Amirul Mukminin untuk meredakan fitnah, maka itu adalah bukan berarti beliau adalah bukan Amirul Mukminin. Bagaimana Nabi SAW juga mengalah dulu gitu ya. Tidak ditulis Muhammad Rasulullah karena untuk perdamaian, karena untuk maslahat yang lebih besar. Maka orang-orang Khawarij itu baru paham dengan apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dengan sebab itu dikatakan, kembalilah sekitar 4.000 orang kembali ke sunnah, kembali kepada jalan yang lurus, meninggal paham-paham Khawarijnya. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah Taala, kedudukan ilmu. Manakala ilmu berbicara, manakala orang yang berilmu yang berbicara, maka terjadilah kebaikan-kebaikan, baik dirinya ataupun lingkungannya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang saya tadi sebutkan dan poin-poin yang tadi saya sebutkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ahli sunnah, setiap mukmin, setiap di antara kita mesti bersemangat untuk mencari ilmu dan menjadikan waktu-waktu yang kita miliki bagiannya adalah untuk thalabul ilmi. Sebab ilmu adalah merupakan kebaikan dan jalan untuk kebaikan. Demikianlah kalimat yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.